Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifda Dalila dengan NIM 2102095000024 selaku moderator dari kelompok C dengan materi Landasan Filosofis Pendidikan di Indonesia. Adapun anggota kelompok C yaitu Ahmad Radif Ridawi, Faisal Muslimin, Multazam, Nuraziza Apriliasya, Nurfadil Anugrah Pratama, Zulfikri Fahrul Hidayat, dan saya sendiri Rifda Dalila. Selanjutnya, saya akan beralih ke materi yang akan kami presentasikan, yaitu landasan filosofis pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian landasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki istilah landasan yang diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Landasan dapat diartikan sebagai suatu alas atau dasar pijakan dari suatu hal, suatu titik tumpu atau titik tolak dari suatu hal, atau suatu fondasi tempat berdirinya suatu hal. Berdasarkan sifat wujudnya, terdapat dua jenis landasan, yaitu landasan yang bersifat material dan landasan yang bersifat konseptual. Nah, landasan pendidikan tergolong ke dalam jenis landasan yang bersifat konseptual. Selanjutnya yaitu filosofis. Filosofis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu yang pertama adalah philos dan yang kedua adalah sophia. Philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Selanjutnya adalah landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktik pendidikan. Secara maknawi, filsafat dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nurfadil Anugrah Pratama. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Rifda. Pendidikan perlu memiliki landasan filosofis pendidikan karena 1. Pendidikan bersifat normatif, maka dalam pendidikan diperlukan suatu acuan yang bersifat perspektif atau normatif. 2. Pendidikan tidak cukup dipahami hanya melalui pendekatan yang bersifat parsial dan deskriptif saja, melainkan perlu dipandang juga secara holistik. Ciri-ciri pendidikan normatif. 1. Selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan yang tidak hanya diperoleh dari pengalaman dan mendidik, atau pendidik tapi juga didapat dari sumber normatif, yaitu norma masyarakat, norma filsafat, keyakinan beragama, atau rasa spirit keagamaan yang dianutnya. 2. Erat kaitannya dengan pengetahuan filsafat sehingga melahirkan filsafat pendidikan. Selanjutnya, mengapa pendidikan harus normatif? Pendidikan harus normatif dikarenakan pendidikan diarahkan kepada proses mendidik dengan tujuannya ditentukan oleh nilai yang bersifat normatif dan dijunjung tinggi oleh seseorang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Nurfadil Anugrah Pratama atas presentasinya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Ahmad Radif Ridawi. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Fadil. Aliran filsafat meliputi 1. Idealisme, 2. Realisme, 3. Pragmatisme. Konsep filsafat umum idealisme. 1. Metafisika. Hakikat realitas. Realitas hakikatnya bersifat spiritual. 2. Manusia. Hakikat manusia. Sebagai makhluk spiritual, makhluk berpikir, memiliki tujuan hidup, dan mampu menentukan pilihan. 3. Epistemologi. Hakikat pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dengan cara mengingat kembali,
atau berpikir dan melalui intuisi. 4. Aksiologi, hakikat nilai. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Nur Aziza Apriliasyah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan konsep filsafat umum realisme, yaitu metafisika atau hakikat realisme, memandang dunia dalam pengertian materi yang hadir dengan sendirinya. Yang kedua yaitu adalah manusia atau hakikat manusia. Hakikat manusia terletak pada apa yang dikerjakannya. Yang ketiga epistemologi atau hakikat pengetahuan. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan penggunaan akal. 4. Aksiologi atau hakikat nilai, tingkah laku manusia. Konsep filsafat umum pragmatisme. Yang pertama adalah metafisika atau hakikat realitas. Anti metafisika, kenyataan yang sebenarnya adalah kenyataan fisik, plural dan berubah. Yang kedua adalah manusia, hakikat manusia. Manusia sebagai hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial. Yang ketiga adalah epistemologi atau hakikat pengetahuan. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan berpikir relatif, dan pengetahuan yang benar adalah yang berguna dalam kehidupan. 4 adalah aksiologi atau hakikat nilai. Tingkat ukur tingkah laku ditentukan secara eksperimental dalam pengalaman hidup. Jika berguna, tingkah laku tersebut baik. Karena itu, nilai bersifat relatif dan kondisional. Baik, terima kasih kepada Nur Aziza Apriliasyah. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya materi landasan filosofis pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila merupakan dasar filosofis negara. Yang kedua adalah Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya adalah Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor 2/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila, menegaskan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Republik Indonesia. Sehubungan dengan ini, bangsa Indonesia memiliki landasan filosofis pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasional, yaitu Pancasila. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Multasam. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang implikasi filsafat pendidikan di Indonesia. Filsafat pendidikan sebagai filsafat terapan mencoba mengkaji masalah pendidikan, mencari jawaban yang mengalami tentang apa hakikat pendidikan, mengapa pendidikan itu diperlukan, dan bagaimana sebaiknya pendidikan itu dilakukan. Dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa kita, terkadang konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan bangsa kita mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Filsafat pendidikan Pancasila menemukan arah pendidikan. Filsafat pendidikan Pancasila dijadikan landasan filosofi dalam menentukan tujuan pendidikan nasional. Filsafat pendidikan merupakan dasar dalam merancang dan menyusun kurikulum. Filsafat dan tujuan pendidikan menyatukan segala upaya pendidikan, sehingga merupakan suatu komunitas bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan dan akhir bermuara kepada pencapaian tujuan nasional. Implikasi filsafat Pancasila bagi pendidikan. Landasan filosofi pendidikan kita adalah pandangan hidup Pancasila. Sekolah adalah suatu lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk mendidik anak ke
arah yang bercita-cita oleh masyarakat sesuai dengan pandangan hidup tersebut. Dengan demikian, pendidikan mempunyai tugas ganda yakni mengembangkan kepribadian dan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat dari masyarakat kita. Konsep dasar tentang pandangan manusia Pancasila dan implikasi sebagai pendidikan. Manusia Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan. Sebagai makhluk yang diciptakan, manusia patuh, mengakui serta takut kepada Tuhan. Ini berarti manusia yang takwa memiliki keyakinan dan kesadaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara universal, tetapi tujuan bersifat individu. Wawasan filsafat pendidikan Pancasila sebagai pengaku atas pribadi dan sebagai anggota masyarakat dan inflasi bagi pendidikan masyarakat Pancasila mengakui manusia sebagai pribadi yang otonom. Makna yang terkandung dalam pengakuan ini adalah pribadi manusia diakui unik yang masing-masing punya kekhasan. Manusia bermartabat, manusia makhluk etis, manusia makhluk Tuhan dan terbuka untuk didik pandang hidup. Pancasila memiliki proses serta tujuan pendidikan dalam keseimbangan yang selaras antara pemenuhan kebutuhan individu dengan keperluan pengembangan individu bermasyarakat sebagai transaksi nasional budaya. Hal ini dimaksud hanya mungkin berwujud sebagai yang diharapkan apabila interaksi pendidikan dilandasi oleh sikap saling menghargai harkat masing-masing antara guru dan murid, serta secara seimbang berwujud sebagai kemampuan mempertanyakan dan kesediaan menerima nilai lingkungan. Baik, terima kasih kepada Multasam. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan kembali oleh Nur Fadil. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Implikasi filsafat Pancasila bagi pendidikan di Indonesia, yaitu 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sekolah sebagai lembaga formal berkewajiban membantu peserta didiknya hidup sesuai agama yang diyakininya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. 3. Persatuan Indonesia. Sekolah merupakan lembaga yang utama memupuk rasa kebangsaan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, guru hendaknya memberi kesempatan kepada siswa-siswa untuk mengemukakan pendapat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu di sekolah perlu dipupuk dan dikembangkan sikap suka menolong, suka bekerja keras, dan suka bekerja sama, serta menghargai karya orang lain yang memberi manfaat untuk kesejahteraan bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik dan bisa dipahami. Itulah presentasi dari kami. Kelompok C mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.